Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitri Oktaviani dengan NIM 856880436 UPBJJ Bengkulu. Kali ini saya akan membuat video tentang inovasi pembelajaran berbasis daring, yaitu tentang AI, yang dimana AI merupakan sebuah sistem penilaian daring di mana pertanyaan-pertanyaan yang disajikan kepada mahasiswa atau dapat disesuaikan secara real time berdasarkan respon siswa. Jika mahasiswa menjawab dengan benar, maka sistem yang disajikan soalnya lebih sulit. Jika salah, maka sistem yang disajikan soalnya yaitu akan lebih mudah. Tujuan dilakukan penilaian daring atau AI itu sendiri yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa secara efisien dan akurat dengan jumlah yang minimal serta memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Inovasi dianggap sebagai inovasi karena yang pertama mempunyai sifat disruptif, yang dimana inovasi ini merupakan fundamental yang mengubah praktik asesmen tradisional. Yang kedua yaitu tingkat kebaruan, dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan potensi peningkatan kualitas. Menurut Rogers, ada 5 karakteristik inovasi. Di antaranya yang pertama yaitu relatif, yaitu lebih tinggi dan lebih unggul dari asesmen tradisional karena personisiasi soal kemampuan efisiensi untuk mengukur kemampuan mahasiswa, serta karakteristik yang kedua yaitu keunggulan relatif, yang dimana yaitu dapat berupa data diagnosis dan memberikan wawasan yang luas serta mendukung untuk materi per individu yang didapatkan dari nilai akhir biasanya. Yang kedua yaitu compatibility, yang dimana atau kesesuaian, yang dimana yaitu tujuannya untuk mengukur kemampuan secara akurat sesuai dengan filosofi pendidikan. Kesesuaian praktik itu sendiri yaitu untuk mengubah total proses pembuatan soal, pelaksanaan, dan juga implementasi hasil dosen yang terbiasa dengan metode konvensional. Selanjutnya yang ketiga yaitu complexibility, yaitu di mana dosen khawatir akan aspek teknis AI, algoritme, item banking, validitas, dan keamanan sistem. Mahasiswa bingung dengan proses adaptif. Adapun yang terakhir ataupun yang keempat yaitu triviality, yang dimana yaitu tidak mudah untuk menguji coba dalam skala yang kecil tanpa implementasi yang penuh karena sistem membutuhkan item bank dan algoritma yang matang. Yang kelima yaitu observability atau kemampuan yang dapat diamati. Hasil yang diamati atau nilai adalah data, bukan objek fisik. Sulit untuk melakukan ataupun melihat manfaat personalisasi tanpa menggunakan sistem. Adapun langkah yang kedua yang perlu dinilai dari AI yaitu atau pembelajaran daring yaitu tentang perencanaan atau perancangan strategi difusi inovasi.
yang dimana yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengetahuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan juga audiens. Selanjutnya yaitu pada tahap 2 yaitu persuasion atau pembentukan sikap yang positif, yakni adanya timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan ataupun uji coba. Yang keempat yaitu implementation, yang terdiri yang pertama yaitu tentang pembentukan tim dukungan teknis, yaitu dalam Helpdesk 24/7 yang terdiri dari tim teknis, ahli pedagogi, ahli pakar evaluasi berfokus pada permasalahan validitas dan teknis sistem. Lalu menggunakan pengembangan sumber daya ajar seperti yaitu best first, penyusunan item bank, dan fak yang mudah diakses. Yang ketiga yaitu integrasi learning management system, yaitu pastikan dalam asesmen adaptif terintegrasi secara mulus dengan LMS yang tersedia di universitas atau university, misalnya yaitu model atau Canva, agar proses pengumpulan nilai tidak rumit bagi dosen. Yang keempat yaitu sesi questing, yang dimana yaitu personal atau kelompok kecil untuk dosen yang masih mengalami kesulitan dalam menganalisis asesmen adaptif yang menggunakan untuk interferensi pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah terakhir yaitu confirmation atau konfirmasi dan berkelanjutan. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu evaluasi komprehensif tahunan, di mana tindakan ini dilakukan dengan wawancara ataupun kepuasan yang mendalam kepada dosen dan mahasiswa untuk mengidentifikasi hambatan yang tersinar. Yang kedua yaitu audit atau validitas berkala, yang dimana yaitu melibatkan ahli asesmen adaptif dan eksternal untuk secara umum memvalidasi algoritma AI dan kualitas menembang. Yang ketiga yaitu penganugerahan dan publikasi, yaitu memberikan penghargaan kepada fakultas ataupun dosen yang paling inovatif dalam pembelajaran dan asesmen adaptif atau adaptive learning competition. Dorongan publikasi ilmiah yang dapat adopsi sistem ini. Serta yang terakhir yaitu upgrade atau pembaruan sistem, yang dimana dapat dilakukan fitur, misalnya yaitu penambahan tipe soal ataupun feedback AI secara berkala berdasarkan masukan dan penggunaan untuk mempertahankan relatif advance dan relevansi inovasi. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya.